Yo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama Semut Dev dan kali ini kita akan buat aplikasi lagi nih guys. Ini aplikasi kedua kita. Kita akan bikin aplikasi untuk masih tentang UMKM guys. Jadi sebelumnya kita udah bikin aplikasi untuk penjual kafe dan restoran yaitu Vos. Dan kali ini insya Allah kita akan bikin aplikasi untuk laundry. Ya, kita akan bikin MVP-nya saja dan nanti teman-teman bisa dapatkan source code-nya gratis ya. Silahkan tonton dulu untuk video secara lengkapnya gimana cara membuatnya. Oke. Oke, di sini sebelum kita bikin aplikasinya, saya akan coba coret-coret dulu gimana bisnis prosesnya atau di realnya si laundry itu kayak gimana gitu ya. Kan kita kalau bayangkan misalkan ini ada apa namanya kios laundry ya. Aduh, laundry ini. Ini kan ada laundry gitu. Wait. Kita kasih warna apa ya yang enak, kan hijau. Oke, sini ada tempat laundry nih. Nah terus kita kan datang ya, kita datang misalnya kak mau laundry. Nah biasanya kan di kilo dulu tuh, si kakaknya di kilo dulu, terus kasih terus kakaknya nanya misalnya, oh, dengan nama siapa, nomornya berapa gitu kan. Nah, terus nanti ada kwitansinya ya, atau bisa kirim lewat WA biasanya. Tapi di sini kita akan pakai nggak akan pakai WA, eh, apa nggak akan sampai ke kirim WA dulu. Jadi kita akan bikin MVP-nya dulu. Yang penting si aplikasi laundry ini bisa dipakai gitu ya. Dan kita juga nggak akan gunain apa namanya teknologi yang yang apa ya terlalu mubazir, misalkan kayak Node.js, Golang itu enggak ya. Jadi kita akan bikin MVP dengan teknologi yang sangat sederhana. Kita akan pakai PHP saja biar gampang gitu guys. Dan kita akan gunakan AI tentunya. Oke. Nah, jadi kita bayangkan kita datang terus kakaknya minta nama kita, terus di kilo kan ya, di kilo biasanya di kilo. Tapi nanti ada data buat nambahin berapa kilonya gitu kan. Terus ini kan nanya gitu di sini itu. Nanya kan. Terus barulah dapat kwitansinya. Simpel gitu ya untuk prosesnya. Terus nanti keluar tuh misalkan 4 kilo keluar harganya berapa. Jadi itu ya kalau kita gambarkan secara bisnis prosesnya. Oke. Karena kita juga nggak terlalu detailnya, apa nggak terlalu paham untuk detailnya, makanya saya akan coba apa ini namanya akan coba diskusi dengan AI ya, gimana MVP pertamanya untuk aplikasi si laundry ini ya guys. Di sini saya pakai Gemini dan alhamdulillah udah pro ini Gemini-nya. Oke, jadi di sini saya akan bikin prompt. Saya mau buat aplikasi website untuk laundry. Oke, untuk laundry. Buatkan prompt tax. Nah, jadi idenya nanti saya akan gunakan Claude. Jadi saya gak akan ngoding Claude. Kecuali si Claude-nya udah gak tahu. Nah, baru kita nanti ngoding. Jadi di sini saya sudah berlangganan Claude Code untuk yang pro gitu ya. Nah, ini udah saya install. Jadi nanti kita akan bikinnya pakai AI juga. Nah, kita mikirnya juga pakai AI, tapi ide besarnya kita cari sendiri kan. Jadi kita gunain teknologi yang baru ini, tapi teknologi yang baru ini yaitu AI nggak akan bisa apa-apa kalau kita
bikin apa-apa juga kayak gitu kan. Jadi misalkan ada yang apa skeptis dengan AI, ada yang wih bikin aplikasi kok pakai AI, ya kita manfaatin itu sebagai programmer, kita manfaatin kayak gitu. Justru ini lebih bagus soalnya ketika saya menggunakan AI jadi saya bisa lebih produktif untuk membuat aplikasinya, bisa ya bisa ngerjain kerjaan kantor sambil apa ngerjain project sampingannya, misalnya kayak gini kan bikin aplikasi lain. Oke, malah curhat. Oke, ini saya akan membuat aplikasi website untuk Laundry, buatan prompt, task, step by step, pakai Indonesia aja ya lah, step by step. Oke, terus ini website lagi, ntar website, buatkan prompt step by step dengan text. Saya akan pakai kode igniter 3. Kenapa? Karena itu favorit saya dan saya sudah terbiasa, udah hampir lebih dari 5 tahun atau 6 tahun ya dengan text PHP 7.4, kode igniter 3, terus MySQL, HTMX kalau perlu, data tables, bootstrap 5. Oke, ini stacknya kode igniter 3, MySQL, HTMX, jQuery kalau diperlukan. Oke, ini untuk versi pertama buatkan fitur MVP-nya saja. Coba kamu jelaskan fitur apa saja untuk MVP. Jadi kita gak akan bikin langsung full sampai jadi banget, tapi kita akan pakai fitur MVP-nya saja. Maksud MVP di sini adalah minimalnya fitur untuk sebuah aplikasi laundry. Jadi ketika kita sudah bikin, si yang punya usaha laundry bisa pakai gitu. Oke, kita coba diskusi saja dengan si AI-nya. Oke, sambil menunggu saya akan siapkan untuk developernya. Di sini saya pakai Laragon. PHP-nya saya pakai versi 7. Nah, ini kan ada banyak PHP ya. Kalau teman-teman belum punya, ya silahkan download versi PHP 7-nya agar lancar menjalankan C3 ini. Ya, dan di sini sudah ada MySQL-nya. Kita buka PHP MyAdmin biar lebih mudah. Localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah start. Oke. Tentu, oke, fitur MVP Laundry. Ini versi pertama profesional. Sistem login. Apa ya? Penerimaan laundry. Oh, ada yang kurang teman-teman. Jadi saya akan pakai ion out. Dan Ozdemir data tables. Oke, kita tambahin dulu kayaknya ada yang kurang. Untuk library saya mau pakai ion out, dan untuk data tables
pakai nih Bismillah. Untuk library autentifikasi ya, autentifikasi saya mau pakai yon out. Untuk data tables saya mau pakai original database. Coba buatkan task step by step stepnya dalam Markdown. Oke, ini yon out s. Kita tunggu, sambil menunggu di sini saya cepat ya. Alright. Ini 02 laundry gitu aja, laundry. Oke, di sini saya bikin database ya teman-teman. Laundry, oke sip. Oke, masuk ini. Pertama, ini manajemen pelanggan, layanan jasa, transaksi, laporan sederhana. Oke, berarti fiturnya ada 5 teman-teman. Yang pertama yon out untuk si adminnya. Terus ada manajemen pelanggan ya, berarti yang tadi saya bilang di sini kan usernya berarti ya, atau ini pelanggannya ketika kasih pelanggannya kan. Terus manajemen jasanya, berarti ini harusnya berapa harganya gitu kan. Terus ada transaksi, ada laporan sederhana. Oke, ini cukup kayaknya untuk MVP. Kayak template-nya saya suka nih. Oh, pernah suka sih guys. Nggak seperti yang saya harapkan. Oke, coba ringkas semua request saya dan masukkan ke file Markdown. Oke, jadi ini jawaban dari Gemini-nya agak kurang memuaskan teman-teman. Nanti saya cobakan pakai Claude untuk task detailnya. Oke, ini kita copy dulu. Kita paste dulu sini. Update rencana aplikasi laundry saya. Oke, di sini yon out ada tables, terus tiga PHP style gede style ya teman. Ini betul-betul langsung saya rekam, jadi no edit. Oke. Ya, jadi di sini ada peraturannya yang mau saya tambahkan. Oke, ini titik 2, terus apa aja? Dengan kode standar with HP. Oke, coba kayak gini aja lah pokoknya.
pakai metode untuk template itu dengan saya headernya kayak gini dengan saya bingung juga ya katanya pakai enter. Oke, sebentar saya tadi apa oke, untuk edit di sini untuk gaya update ini namanya PRD ya atau oke, update dokumen, ada dokumen ya gitu. Yang pertama untuk gaya coding pakai yang kedua start guys. Nah ini untuk template utama saya gak mau pakai guys ini. Untuk template utama pakai gaya views png header views dashboard sebuah terus views png footer. Oke, terus yang ketiga pakai konsep tuh controller satu model. Empat, pakai konsep pin controller dan pad model. Jadi saya ingin satu controller itu satu model biar rapi. Terus konsepnya pin controller di controller yang kecil. Terus bisnis modelnya ada di file model gitu ya. Dan ini sebenarnya sesuai kebiasaan aja, tapi saya biasanya seperti itu. Makanya biar ini jadi real project gitu teman-teman, ya main-main cuma vibe coding terus jadi setengah itu enggak ya. Jadi kita kan beneran bikin real project nih. Oke, update dokumennya dulu guys. Oke, ini merepotkan. Oops. Oke, kita tunggu dulu responnya. Oh, ada satu lagi, saya tidak suka pakai ini transaksi model. Oke, satu lagi saya untuk nama model saya biasa pakai underscore transaksi kayak gini. Oke, jadi ini diupdate dulu. Oke, ini kurang bagus juga teman, atau saya kurang promnya. Oke, gak apa-apa. Oke, ini udah sesuai. Oke, kita lihat dulu dokumen rekaman semburan arsitektur. Oke, video C3 SQL Bootstrap 5 TMX query hello. Oke. Oke. Oke, kayaknya sudah cukup.
Pertama saya mau download dulu kode editor 3-nya teman. Ini PP tadi ya. Download kode ter 3.1. Oke, kita download dulu. Nah, ini yang paling akhirnya. Kita akan masukkan ke mana nih? Ke Laragon. Sini mungkin namanya laundry. Oke, laundry. Save saja. Buka guys. Ini kita ekstrak. Jadi sesimpel itu guys. Oke, kita buka. Ups. Ada ekstrak belum ya? Oke, kita ekstrak dulu nih. Ekstrak bekas. Oke, ke sini. Mana dia? Oke, ini. Oke, dalamnya kode emitter 3. Oke, ini copy saja guys. Cut aja ya. Cut, pindah ke sini. Yep. Oke, jadi sesimpel itu. Oke, cukup. Terus in outnya. In out C3. Oke, jadi ini bikin aplikasinya sesuai apa yang saya biasa gitu teman. Jadi saya kalau bikin ini kayak gini juga, tapi yang sekarang dibantu oleh AI gitu untuk eksekusinya. Kayak ini untuk yang 4, ini kasih yang persetiga. D untuk mungkin pakai C4 atau Rave kita nanti coba-coba aja ya. Tapi ini dari awal ini saya mau pakai yang bisa saya pakai aja. Di sini instalasinya. Ups. Downloadnya di mana ya? Ini downloadnya harusnya. Oke, masukkan ke laundry tadi, set sini, save. Oke. Ini isinya. Ini ada SQL nya guys. Oke, wait. Oke, kita sudah siapin aja dulu. Ini hapus. Oke. Ini ion out. Kita copy dulu, cut dulu sini. Jadi kita kumpulin dulu apa yang kita butuh guys. Oke, dah. Oke, saya membuka terminal. htdocs, kayak di sini udah di htdocs. Laundry, cd, laundry. Oke, saya akan buka di VS Code. Bentar. Oke, bahannya ini ya, copy juga di sini. Rencana.md. Set. Oke.
Oke, simpan dulu. Nah, sekarang kita akan buka si Cloud-nya di folder laundry ini. Cloud set. Buat teman-teman yang apa ya, yang perlu setup Cloud-nya gimana bang? Ya nanti teman ya, teman ikutin aja gimana saya caranya. Oke, yang pertama saya mau init dulu si projectnya. Set, langsung aja ya. Saya agak suka charge itu. Ya, sebentar saya mau ngambil minum dulu guys. Oke. Oke, agar lebih bagus nih harusnya pakai template ya. Pakai template apa ya? Admin LT. Hmm. Bosen tapi ya, sejuta umat. Oke, biarin si Claude-nya yang bikin nanti. Oke, si Claude-nya sudah menginit nih guys. Kalau kita cek sini ada Claude MD nih. Tuh. Loh, dia sudah tahu coy. Gila juga ya. Oke, kita samain dulu nih ya nama database-nya. Terus kita coba analisis. Ini untuk file ya. Rencana. Ups. Up. Nah, ini rencana. Dan untuk ion out saya sudah download di folder di file progress.md kayak ini ya. Nah, jadi untuk pertama untuk si Cloud-nya saya mau slow analisis dulu rencana yang sudah kita bikin tadi pakai AI. Terus analisis juga folder ion out yang sudah kita download biar dia nggak usah download lagi. Dan ketika dia update, saya pengen dia mencatat progres yang kalau dibikin di markdown progress. Oke, kita coba enter. Oke, sekarang kita coba liatin saja.
Oke, kita lihat dulu dia developernya kayak gimana. Tahap berikutnya, oke, dia akan men-setup database-nya. Oke, bolehlah. Terus import SQL-nya. Boleh. Oh, bisa ya. Kita coba lihat aja nanti. Oke, tahap 2 konfigurasi code igniter, base URL, tahap 3 integrasi yang out. Oke, berarti nama database-nya ini guys. Kita ganti dulu yang tadi. Mana nih? Ini laundry ya. Oke, ini karena males banget nih. Oke, coba kita ganti dulu nama database-nya DB Laundry Pro. Oke, udah ada nih, teman. Oke, kita coba untuk plowing untuk semuanya. Oke, kita tunggu saja si laundry-nya. Kita tunggu agar si clouding memproses. Oke, boleh. Betul, basicnya itu. Oh, dia pakai enkripsi juga. Oke, oops. Jadi dia nge-import database dalam sama URL. Oke. Jadi di sini sebagai programmer saya akan tugasnya sekarang itu mengawasi gitu ya bahwa AI kerjanya benar nih. Kayak dia coba mengcopy tuh. Dia mengcopy dari input yang sudah kita siapkan. Oke, langsung gas aja ya. Oke, untuk hasil codingnya nanti kita lihat dan apakah sesuai dengan yang bisa saya bikin atau enggak gitu ya. Oke, sekarang dia bikin base template nih. Aduh, terus kita ngapain aja gini doang. Jadi dengan adanya AI kita bisa jadi 2 sampai 3 project namanya. Yang penting kita siapin dulu apa yang mau kita bikin itu kan. Terus tapi yang kita bikin harus tanggung jawab ya. Maksudnya kita paham yang kita bikin itu apa gitu kan. Jadi harus tahu ujungnya. Jadi ujungnya ini jadi apa kayak gitu. Dan ketika ada error kita bisa perbaiki. Dan ketika dimisalkan ini nggak ada AI, kita bisa bikin juga gitu. Jadi itu sebagai program yang baik kayak gitu teman-teman. Jadi nggak full vibe coding. Oops. Oke, dia pakai mic controller. Dia bisa tahu ya. Jadi saya juga bisa pakai mic controller buat ini ya loginnya gitu. Oke.
Oke, kita lihat. Oke, dia udah ada dashboard, view-nya. Oke, bagus. Ada header, double step 5, step icon, data table, sidebar. Oke, dia custom CSS sendiri. Oke. Oke, bagus dia. Kodenya udah mana nih? Nice. Dia udah standar PHP style. Guide-nya C3 nih. Nah, ini kan pakai komen. Oke, ini sesuai harapan saya sih, teman. Oke, dia ada construct buat main controllernya. Admin, public. Oke, sip. Oke. Oke, kita masih menunggu ya. Oke, dia lagi sampai mana tadi? Oh, dia bikin crowd ya, master data. Oke lah. Oke, jadi saya Pak, ini tujuannya pengen tahu gitu. Ketika saya menggunakan AI, eh, sebuah aplikasi jadinya itu seberapa cepat. Tapi sebagai programmer itu kadang kita juga kangen untuk ngoding manual, karena ketika ngoding manual itu seperti bikin karya gitu kan. Kalau kita misalkan nih zaman dulu ulama bikin karyanya itu dia nulis kitab. Nah, terus kan kalau zaman sekarang karena saya bisa yang ngoding, ketika bikin source code itu ya saya bikin karya gitu. Terus biasanya saya kasih tanggal tuh tiap modul itu saya kasih tanggal tuh tanggal segini dibuatnya. Jadi ketika saya ngoding lagi di kedepannya kita tahu tuh, oh ini ternyata sudah 1 tahun yang lalu kan. Terus kita bisa cek lagi di Git gitu kan, ada tanggal berapa gitu kita ngoding di. Ya kalau untuk ngejar cepatnya kita bisa gunakan AI, karena untuk zaman sekarang kita tidak bisa menolak teknologi, kita akan harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, tapi kalau misalkan ngejar apa ya namanya, nikmat ya, apa sih? Jadi ngoding itu buat mereka kayak nikmat gitu teman. Kita refaktor, kita rapihin, kita kasih komen kayak gitu. Tapi untuk dengan AI ya diusahakan codingannya itu sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Jadi si AI ini membantu, bukan malah membuat teman-teman bingung gitu. Kayak gitu sih. Itu pendapat saya. Ya, jadi di cloud juga di sini ada plan mode. Gak apa-apa, jadi di sini saya langsung aja dah. Jadi pengen memperlihatkan ke teman-teman gimana ngerinya sekarang bikin aplikasi itu bisa cepat. Bahkan untuk programmernya sendiri kita. Tapi dia cuma tools, baik lagi. Dia akan bekerja kalau dipecut gitu kan, kalau kita perintah. Oke, kita lihat ini hasilnya berapa menit nih tadi. Sudah jadi berapa modul. Hmm, tapi kekurangannya kan kalau ada ini berbayar teman-teman. Oke, dia juga bikin data dokumen-dokumen lainnya ya. Keren banget. Lihat progresnya dari checklist.
Ya udah hampir selesai ya. Oke, ini terlihat sangat rapi banget. Oke, buat yang mau source code-nya nanti teman-teman bisa ambil di deskripsi ya. Gratis. Kalau yang ini gratis teman-teman. Aman ya. Oke, di sini habisnya berapa token dia. Oke, ini masih proses. Kalau kita lihat ini belum diimport ya. Gak apa-apa. Jadi nanti ada yang manualnya. Jadi sampai 600 kan berapa token nih. Oh ya, jadi untuk sampai ke tahap ini teman-teman ada fundamentalnya. Yang pertama ya harusnya ngerti PHP, ngerti C3, terus ngerti MySQL. Jadi teman ya diusahakan belajar dulu sebelum teman bikin sesuatu dari AI ini. Nah, atau yang kedua, AI juga bisa buat sesuatu yang mungkin baru, misalkan kita mau belajar Golang, nah kita suruh AI aja buat, nah terus kita ATM gitu, amati tiru terus modifikasi. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah belajar satu bahasa pemrograman terus mau pindah ke bahasa pemrograman lain, itu gampang. Biasanya ya sesuai pengalaman sih. Oke, kita hiaskan aja. Dia mau testing katanya. Jadi kita ini lagi mengetes seberapa pintar dia. Ini kalau saya ngoding mulai dari pertama tadi, ini agak lumayan teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, AI juga masih halo nih. Kan saya suruh pakai library ya. Dia pakai library nggak? Oh, nggak, manual ya guys. Buat bikin data tablesnya. Oke, nggak apa-apa. Pelanggan. Ini sebenarnya masih ada yang kurang nih fiturnya. Model responsif. Ini belum ada, kita import dulu guys. Jadi saya mana tadi? Paragon. Di laundry. Nah ini kita import dulu. Set. Oke, udah ada. Kita coba kunjungi localhost laundry. Yes. Oke, ternyata ada error nih guys. Oke, ketika ada error gini, kita bisa benerin manual. Tapi karena kita lagi coba menggunakan full AI, oke, di sini dia progresnya 60% ya, betul. Karena ada fitur yang lainnya masih belum. Oke, tapi masih ada error nih. Ada error ketika saya tes
Terus saya kunjungi ini ya, ini kasih 2 kita kayak belum tahu dia error nih coy, kita SC salah ya. Nah ini kalau teman mau enter tapi gak mau dieksekusi, teman tekan shift dulu ya, baru enter. Kok bisa ya? Ya udah, biasanya tekan shift dulu itu bisa. Oke itu. Oke dia juga gak tahu ya. Aduh. Library-nya ya udah ada. Cuma language-nya gitu kan. Dia gak ada language yon out English. Nah, jadi di yon out itu wait, nah sini kan ada language guys. Kita copy semuanya. Sini. Copy, kita paste di language ini. Oke, yang Englishnya. Ini hapus saja nih, yang bawaannya. Ini kita rename. Ini mana rename? 2. Oke. Oke, masih jelek banget tampilnya. Nggak bisa. Sebenarnya admin kan. Nggak bisa sih harusnya. Ini dashboard. Ada errornya. Pas aja sini. Coba. Ternyata banyak errornya. Tidak apa-apa guys. Dashboard ini ke my own controller nih, lihat. Kita harus login dulu betul. Oke. Yo. Sudah nih teman. Oke, coba kita lihat. Apa ini dari pelanggan ya? Kita lihat dashboard, dia akan ke header ya. Kita cek dulu ini pekerjaan. Ops. Mana kan ini pelanggan. Lah. Salah nih, dia gak tahu ya. Kasih tahu coy. Kamu ada yang salah terkait site URL dan base URL. Untuk link ke halaman tertentu pakai site ke modul pelanggan untuk aset SDS image base URL. Kita kasih paham dulu ya AI nya guys, karena dia pakai base URL untuk ke link. Nah itu salah.
kayak kita salahin ya, yang nggak benar kerjanya. Anda benar, saya salah teman. Kan ngaku ya coy. Ya, jadi, oh kan harus diganti tuh. Seru juga ya. Jadi kita sebagai program jadi reviewer, roastinger. Kayak kita roasting aja nih hasilnya. Tapi bagus banget loh berdasarnya. Wah, ngeri ya. Apa banget ini mah. Serius. Ini kalau bikin lama juga ya. Terus struktur database-nya kayak yang sederhana, yang ada transaksi, ada idenya. Oke, okay. Keren juga guys. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri pokoknya AI. Kita lihat akun saya nih. Hmm, 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 hmm. Kayak ini jadi cuma 1 jam coba. 1 jam 2 jam ya? Gak apa-apa sih. Oke. Oke, kita lihat update-nya. Pelanggan, layanan, transaksi. Oh, transaksi sebelum ya. Sama laporan sebelum. Jangan usernya. Masih jelek deh tampilannya. Ganti-ganti. Oke, kita kasih update dulu ya. Masih jelek nih, gak mau gua. Nih, kita kasih beberapa tags. Update tampilan. Dia ALT M. Ini update tampilan login, update ya aja desain tampilan login dengan bootstrap 5 tmx, terus update redirect ketika sudah login ke halaman dashboard. Oke, satu. Oke, jadi teman-teman tipsnya buat menggunakan AI itu step by step ya. Jadi jangan langsung pengen jadi semuanya karena nggak mungkin. Bisa sih, cuma harus pakai full stack. Terus yang full stack kayak contohnya Locabel, nah itu kan full stack ya. Tapi stacknya kita nggak bisa tentuin. Di stacknya ada yang biasa dia tuning tuh. Biasanya pakai React.js. Mm-mm. Oke, kita akan coba ini. Limitnya berapa ya? Hmm, 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 hmm. Oke, kita login aja. Oke, jadi loginnya kita update biar cakep. Oke, tapi keren banget guys. Ini pelanggannya sama nih. Ini ada validasinya.
Seperti yang baru ini pada sini udah sesuai, oke. Udah sesuai dengan hmm, codingannya pelanggan. Ini harus login dulu nih. Betul, modelnya satu, jadi gak bercampur. Bagus sih ya. Oh, AI. Nah ini sintaknya juga sudah sesuai yang saya biasa pakai. Tapi belum tahu fungsinya nih. Oke, kita coba logout. Beuh, keren banget ya. Cuma kayak AI banget. Kita coba deh. Oke, tinggal manage usernya ya. Kita coba dulu nih pelanggannya bisa gak? Misalkan Jamaludin satu kan mana nih error? Error ya guys. Cek. Nggak ada jQuery-nya dia. Haha. Tambah Jamaludin. Ini ada error. Hmm. Ini ada error guys. Coba kita perbaiki. Nah, betul kan dia gak input jQuery-nya. Oke, coba dia tahu gak caranya. Ini ada tips. Dan kalau dia main continue or kalau dia main resume. Oh, dia bisa resume juga ya. Hmm. Oke, wait. Apa nih dia ngapain ya? Pelanggan kan ketika tambah dia pakai kayaknya pakai jQuery sih. Saya suruh pakai HTML saya gak bisa pak. Tambah pelanggan modal show manual banget kayak jQuery. Hmm. Oke, udah katanya. Oke, coba kita ke menu pelanggan, tambah lagi. Suh, error lagi. Apa sih? Sebenarnya set data and define. Oke, timpa aja lagi kayak AI. Oke, soalnya udah tahu. Ya, errornya di mana.
Tanggung jawab dong. Ini kok nggak boleh ya backgroundnya. Ini jadi nggak perlu guys. Apa deh? Namanya juga AI guys. Oke, sudah bisa katanya. Masih error ya. Kontrol, terima. Saya lihat lagi kenapa errornya. Masih error aja ini. Oke. Masih error. Oke. Jadi di sini saya pindahin nih jQuery jadi dari footer ke header biar aman. Jadi semua yang di body itu ke cover sama jQuery-nya. Solusinya bekerja sekarang, yakin. Coba error mulu dia. Oke. Oke bisa guys. Selfie. Oke bisa. Kita lihat. Bisa. Skip. Edit. 33. Update. Oke bisa. Hapus. Oke sip. Sekarang layanan ada datanya bawaannya berarti ya. Oke sip. Oke karena dia sudah bekerja dengan baik kita puji dulu guys. Oke good job. Selanjutnya kerjakan taks yang belum
di transaksi dan laporan. Juga jangan lupa update modul dengan update desain masih default. Udah push. Nah, jadi ketika AI-nya beras ya teman, jangan lupa dipuji dulu gitu. Itu katanya itu biar jadi apa ya? Mungkin biar jadi gak panas tuh si komputer AI-nya. Jadi ada teknik yang namanya kita puji AI-nya biar AI-nya oh ini udah bener nih. Nah, nanti kedepannya si AI-nya pasti bekerja sesuai yang tadi kita puji. Tuh. Jadi salahnya gak banyak. Oke, sekarang ini ke fitur selanjutnya, mungkin nanti saya akan percepat. Tapi kalau dari tabel ini udah mencukup sih. Tapi kita lihat transaksinya, ini ada ke pelanggan, ada ke user, berarti siapa yang input, ini buat yang jaga laundrynya ya, laundry voice, tanggal masuk, tanggal selesai, total bayar, status, catatan. Oke, cukup sih buat MVP. Oke, ini di bagian aksi ini ada bagian intinya dari sebuah aplikasi biasanya teman. Sekali lagi buat modul transaksi. Enggak deh. Jadi dia ngerjain dari yang paling mudah tuh. Padahal kita kasih bentuknya di terakhir. Jadi dia ngupdate si modul user yang udah ada. Nah baru setelah itu dia bikin modul transaksi nih. Kita lihat si usernya, si outnya. Oke, oh udah diupdate. Hasilnya ini belum sih. masih sejak kadet ya. Karena di outnya gak dikasih template nih. Render template yang paling bawah. Oke, kita tunggu dulu di fitur yang paling intinya. Karena kalau gak ada fitur transaksi ini, ya akan jadi download. Wait, baik lagi dia tampilannya. Namanya nih ya, DB Laundry Pro. Sebelum jadi, dashboardnya juga masih belum jadi guys. Tuh.
Oke, kita masih menunggu guys. Mungkin nanti akan saya percepat untuk juga ya nungguin AI kerja. Tapi daripada kita bikin ya lebih baik ini sih, lebih cepat gitu. Kalau memang nyarinya kecepatan. Ayo dong, oh lama juga ya. Kayaknya ini bisa sambil pokok. Programmernya nge-review, kita bisa sambil bikin bundle. Hmm. Oke, sepertinya udah selesai. Dia lagi update progresnya. Kita juga cek. Oke. Hmm, untuk transaksinya dia sekom ya 2 kilo bisa. Oh gitu ya. Listrika selisihnya 4,5 gitu kan, 45. Oh bisa ya 4 kilo. Oh gitu. Oke, bisa di print, cek nota. Oke, bisa juga ya. Peran
Oh, ngeri kali. Udah selesai ini mah. Ngeri guys, ini udah bisa. Kita sudah bisa sudah lengkap ya. Oh, tampilannya segini, nggak apa-apa sih. Ini set selesai, prank. Oke, ini set diambil. Kayaknya tabnya kenapa gak full ya, gak tahu. Tapi untuk secara fungsi ini udah bisa, guys. Mantap sih. Ini udah ada kuitansinya juga nih, bisa dicek cetak. Hmm, hmm, hmm. Oke, mantap. Tapi ini belum nih. Oke, kita sempurnain. Oke, great, great. Untuk menu manajemen user masih belum berubah, UI-nya belum sama dengan halaman terlalu. Oke. Nah, ini saya promptingnya pakai gaya ngeluh gitu kan. Jadi kita bisa prompting perintah, ngeluh, atau nyalahin atau roasting. Jadi ya walaupun masih belum perfect sih, tapi udah oke nih mah. Ya ambil kan, bisa di print. Kan oke. Sudah. Tidak. Sekarang enggak jam malam sih. Oke, kita tegasin lagi tuh. Oke, ini udah untuk MPP sih udah oke sih guys nih. Seriously. Hmm. Tinggal dipermanis lagi ya. Tapi secara fungsi udah
memenuhi. Oh, ada satu lagi guys. Oke, coba yang ini dulu deh. Oke, udah sip. Oke nih, nggak apa-apa. Fungsi editnya si bawaannya Daud. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi saya mau nambahin yang penting. Jadi ketika di transaksi ini saya mau nambahin fitur agar pakai WA-MI API gitu ya. Kita tambah fitur di transaksi untuk kirim WhatsApp dengan redirect AMI API. Simpel saja. Jadi di WA kan ada fitur redirect API-nya ya. Nah, kita bantu tuh. Jadi ketika diklik dia redirect ke pelanggan. Coba dia paham nggak? Oke, dia paham sih redirect ya. Jadi terus nomor teleponnya ke pelanggannya. Oke, kita tungguin. Oke, kita lihat lagi kode-kodenya ya, transaksi logiknya. Oke, ini udah seperti yang biasa saya pakai sih guys. Udah pet model, komanya gak berlebihan dan udah sesuai. Oke, udah bisa ya. Itu cek ada error ya. Kita lihat konsolnya. Ada error ketika mengakses halaman ini. Errornya apa? Apa aja nih? Nah, sebenarnya saya tahu errornya, Pak. Ya lah, nah dia buat dan dia harus tanggung jawab. Ini bukan nomor HP kayaknya di pelanggan itu. Oh, betul nomor HP. Kayaknya ini salah query nih. Coba cek aja. Nah iya, dia lupa ngambil nomor HP-nya tuh. Oke, Bapak. Sekarang sini ada WA list. Nah, ketika redirect langsung tuh. Oke, sudah. Kok ada ini ya? Coba kita lihat di transaksi.
Kita inspect dulu nih apa nih. Set. Oh, send WA. Oke, kayaknya guys itu cukup dulu untuk aplikasi laundry-nya. Kita bikin apa lagi nanti? Silahkan komen di bawah, dan yang mau source code-nya silahkan download di deskripsi. Sekian, sampai jumpa di video lainnya.